Saya ingin semuanya melihat Quran surat Al-Qiyamah, yaitu ayat yang ke-23. Ila rabbiha nadirah. Kepada Tuhannya lah mereka akan melihat. Ila rabbiha nadirah. Kepada Tuhannya lah mereka akan melihat. Siapa mereka ini? Lihat ayat 22-nya. Wujuhu yauma idzin nadirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Demi Allah, saya ingin menyampaikan, pada saat orang tua saya sudah pergi, saya melihat dalam waktu sekejap wajahnya berseri-seri, kuning, tidak ada satu titik-titik pun yang hitam di wajahnya. Ada, dan kemudian saya menyaksikan wajahnya berseri-seri. Saya tidak mengatakan kalau orang tua saya hebat, tapi saya menyaksikan kehidupan beliau yang sangat luar biasa. Ya, kemudian saya meyakini kalau beliau adalah pulang dalam keadaan terang benderang, sebagaimana yang Allah sampaikan di ayat ini. Wujuhu yauma idzin nadirah. Wujuhu yauma idzin nadirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadirah. Karena mereka hanya melihat Tuhan. Dalam Injil dikatakan mereka hanya akan bisa masuk surga ketika mereka pernah turun dari surga. Kita tidak akan pernah menyaksikan gilang gemilangnya bintang di langit rohaniah kita yang terdekat pada saat kita pulang kepadanya, sepanjang kita tidak menyaksikan gilang gemilangnya bintang di langit yang terdekat di dalam kehidupan kita yang saat ini. Lain lagi dengan ayat yang ke-24. Saksikan wujuhu yauma idzin basirah, dan wajah-wajah mereka pada hari itu muram. Siapa yang muram? Tentu saja mereka yang pada saat dipanggil pulang kepada Allah, dia tidak bisa melihat kepada Allah. Pilihan cuma dua. Apakah kita mau mengizinkan wajah kita hari itu muram, atau kita ingin agar hari itu wajah kita berseri-seri? Kuncinya cuma satu. Ila rabbiha nadirah. Pada saat itu kamu harus melihat kepada Allah. Berkenaan dengan Quran surat Al-Isra, Allah menyatakan, man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia, lebih buta lagi di akhirat, dan jalannya lebih sesat. Itulah saat-saat penting yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita, entah kapan itu terjadi. Orang tua saya lagi berjalan, disitulah beliau pulang. Ada yang sedang sakit, disitulah mereka pulang. Cara untuk pulang setiap orang tentu saja berbeda-beda. Mari kita lihat ayat ini secara keseluruhan dari ayat yang pertama. Di ayat yang pertama Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Ini sumpah sama dengan sumpahnya Allah di Quran surat Al-Waqiah. La uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Hari kiamat harus diterjemahkan. Qiyam itu bahasa Arab, yang bahasa Indonesianya artinya adalah bangkit. Yaumil qiyamah harusnya diterjemahkan hari berbangkit. Ya. Kapan hari berbangkit itu? Hari berbangkit tidak usah menunggu hancurnya alam semesta ini. Karena kebangkitan ruhaniah harus dimulai dari sekarang. Supaya pada saat kita mengalami kebangkitan yang sesungguhnya, pada saat kita kembali kepada Allah,
mengalami ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, di situ kita sudah bangkit dalam pengertian bangkit yang sesungguhnya. Makanya di ayat yang kedua Allah bersumpah juga, wala uqsimu binafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa-jiwa yang rendah, jiwa-jiwa yang menyesali. Yang digunakan di sini bukan ruh, tapi yang digunakan di sini adalah nafs. Apa bedanya ruh dengan nafs? Kalau ruh itu ya kondisi ruhaniah kita yang awal, yang bersih. Kalau nafs itu adalah kondisi ruhaniah kita yang sekarang, yang sudah terkontaminasi barangkali. Makanya di Quran Allah menyatakan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya dan merugilah mereka yang mengotori jiwanya. Nah, jiwa yang sudah terkontaminasi di dalam bahasa Quran sering disebut dengan nafs. Makanya di sini yang akan menyesali itu bukan jiwa, yang akan menyesali sebetulnya nafs. Diri kita yang pada saat itu, pada saat ya berakhirnya kehidupan kita di alam semesta ini dalam keadaan tidak tahu jalan untuk pulang ke sana. Disitulah penyesalan yang sangat luar biasa, dan penyesalan itu akan panjang terus. Sebagaimana Allah nyatakan di Quran, ya berulang-ulang di Quran, ya Allah Tuhanku, kenapa kau himpunkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang-orang yang melihat. Dan Allah menjawab, fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis syudur. Yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaranmu, mata jiwamu. Fis syudur itu di atas dada. Di atas dada ada apa? Di atas dada ada gunung. Inilah yang di atas dada. Fis syudur itu di atas dada. Fi itu seperti kita meletakkan. Fi seperti itu fi. Ya, di atasnya, ya. Jadi fis sudur itu di atas dada, bukan di dalam dada. Kalau di dalam dada jadi ke sini ke dalam. Kalau di atas dada ke sini. Nah, inilah sebenarnya keunggulan manusia. Itulah gunungnya manusia. Itulah puncaknya spiritual manusia. Maka beruntung mereka yang telah menemukan syakarnya dan bisa memanfaatkannya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya menelisik ke belakang. Ibu saya meninggal tanggal 7 Januari. Orang tua saya, bapak saya meninggal tanggal 20 Januari. Pelajaran yang saya dapat, ini yang saya dapat, 20 ditambah 7 itu 27. 2 itu dari orang tua saya, 7-nya dari ibu saya. Jadi orang tua saya itu adalah kuncinya. Ibu saya adalah gemboknya. Ketika 2 bersanding dengan yang 7, kan sebetulnya di situ perjalanan spiritual kita akan naik. Saya percaya betul bahwa itu pelajaran yang sangat luar biasa bagi saya dan keluarga, karena angkanya sangat luar biasa. Karena orang tua saya, alhamdulillah sepanjang hidupnya ya baik-baik saja. 27 itu kan Nabi Muhammad juga mi'rajnya tanggal 27. Subhanallah. La uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah demi saat berbangkit. Kenapa Allah bersumpah tentang hari kiamat? Kan itu hari yang sangat penting, yang menentukan masa depan ruhaniah kita. Wala uqsimu binafsil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa-jiwa yang menyesali. Semoga kita tidak termasuk jiwa-jiwa yang lawamah, tapi menjadi jiwa-jiwa yang mutmainnah. Makanya di Quran Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terhadap nafs yang mutmainnah Allah mengatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuklah kamu ke dalam pelukanku dalam keadaan ridho dan diridhoi. Allah
Maha Suci, hanya menerima yang suci-suci saja. Bintang di langit terdekat kita tak akan pernah terlihat pada saat kita dalam keadaan tidak suci. Subhanallah. Kita teruskan lagi. Ya. Ayah sabul insanu lan najma'a idoma. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Gimana cara Allah mengumpulkan tulang belulang itu? Ya, tulang belulang itu dibiarkan menyatu dulu. Dengan apa? Ya dengan bumi. Ya sama saja. Ketika ada daun yang jatuh karena sudah mengering, daun itu menjadi pupuk, menyatu dulu dengan bumi. Nanti juga setelah saatnya daun itu diserap oleh akar, mineralnya diangkut oleh pembuluh yang ada di dalam pohon. Kan di daun tempat yang jatuh itu muncul lagi daun baru. Betul nggak? Iya. Pada saatnya jadi daun yang baru lagi. Itulah proses kehidupan. Ya. Kemudian bala qadirina ala anusawwiya banana. Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tolong diperhatikan. Kenapa Allah bicara jari jemari? Kenapa yang dibicarakannya jari jemari? Bukan lutut. Bukan dengkul. Yang dibicarakan adalah jari jemari. Jadi kalau pada saat manusia pulang kepada Allah belum tahu bagaimana cara menggunakan jari jemarinya, ya mati. Tulang belulangnya dikumpulkan lagi oleh Allah dengan cara dibiarkan menyatu dulu dengan tanah. Nanti diserap, ya kan? Kan jadi kalsium, jadi macam-macam lah itu. Diserap oleh akar. Setelah diserap oleh akar kan jadi pohon. Pohon kan menghasilkan daun, buah, kan gitu. Dimakan siapa itu? Ya dimakan manusia. Betul nggak? Lalu berubah lagi menjadi setetes air yang di dalamnya sudah kompleks. Segala unsur yang dibutuhkan untuk terjadinya proses kehidupan sudah ada di situ. Unsur tulang ada, unsur daging ada, unsur otak ada. Semua unsur sudah ada lengkap di situ. Yang sering disebut dengan inti sel. Ya kan? Iya. Semua bakal dari kehidupan semua sudah ada di situ. Dan Allah menyatakan, "Bala qadirina ala anusawwiya banana." Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Jadi jari jemari kita itu sudah disusun amat sangat sempurna. Dan kalau kita memperhatikan, kelingking itu adalah alif, jari manis itu adalah lam, jari tengah adalah lam, telunjuk dan ibu jari adalah ha. Iya kan? Jadi sebetulnya inilah yang akan menuntun kita menuju kepada Dia. Makanya Allah menyatakan, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah sudah ada di atasmu. Tanganmu adalah tangannya. Betapa sedikit sekali manusia yang tahu bagaimana jari jemari itu sempurna untuk mengantarkan dirinya kepada Allah. Kalau sudah jadi jari jemari kuda, ya sudah. Jarak antara hidung dengan telinganya jauh. Jarinya pendek. Gak sempurna lagi. Tapi ketika kita memiliki jari-jari yang sempurna ini, ternyata sempurna. Jarak antara ibu jari dengan telunjuk sejarak ini. Jarak antara jari tengah dengan antara telunjuk dengan jari tengah sejarak ini. Dan jarak antara ini adalah selebar mulut kita. Apalagi yang perlu saya jelaskan, semuanya sudah terlalu jelas. Jadi ternyata kiamat itu
kunci utamanya adalah di jari jemari yang sempurna. Bersyukur hari ini kita masih memiliki itu. Kenapa? Bersyukur karena kita telah diciptakan dalam bentuk yang amat sangat sempurna. Untuk menuju kesempurnaan hidup, mencapai Dia yang maha sempurna. Ini kalau kita kaitkan tadi dengan ayat yang ke-23, dilihat dulu ayat 23, diulang lagi. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Betul? Ini Quran. Bahasa Arabnya sudah benar terjemahnya. Ila itu menuju. Ila itu kepada. Rabbiha, Rabb itu sang pemelihara. Ha itu kata ganti ketiga. Rabbiha kepada Tuhannya. Nadirah, kamu akan melihat. Beruntunglah yang hari ini sudah bisa merasakan dahsyatnya kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dahsyat kalimat itu, bukan sekedar ucapan, tapi kalimat itu mencerminkan pengalaman spiritual yang luar biasa. Ya. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya, ya. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Bahkan manusia itu hendak membuat kesalahan terus menerus. Apa sih kesalahan manusia yang paling dahsyat? Kesalahan manusia yang paling dahsyat adalah tidak menggunakan tubuhnya sebagaimana yang Tuhan mau. Untuk apa? Untuk kiamat. Jadi yang hari ini belum bisa menggunakan tubuhnya untuk kiamat, belum bisa mengkiamatkan ruhnya pada saat dia tinggal di tubuhnya ini, itulah orang-orang yang akan terus-menerus dalam kehidupan ini membuat kesalahan demi kesalahan. Makanya sakor itu merupakan bencana yang paling besar. Kemudian ayat yang ke-6, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Tuh. Ia bertanya, kapan hari kiamat itu? Fa iza bariqal basyarah. Ya, fa iza bariqal basyar. Kiamat itu pada saat mata terbelalak. Itu. Kapan kiamat itu? Pada saat mata terbelalak. Saya mau tanya, kapan mata terbelalak? Pada saat terkejut melihat sesuatu. Betul? Ini basyar di sini bukan mata biasa. Beruntung mereka yang sudah mengalami bagaimana terbelalaknya mata. Kalau berguru pada yang tidak tahu, Quran itu hanya cerita-cerita. Kiamat itu nanti. Padahal orang yang menceritakan kiamat, dia sendiri harusnya sudah mengalami kiamat. Kalau dia bilang kiamatnya nanti, dia juga belum kiamat berarti. Bagaimana dia mengajarkan kiamat pada orang lain, dirinya belum kiamat. Jadi Allah mengatakan faiza bariqal basyar. Basyar. Kiamat itu pada saat matamu terbelalak. Gak ada terbelalak ini. Gak ada. Terbelalak bukan menutup mata. Terbelalak membuka mata. Kapan itu? Kaget. Nabi Musa juga sama. Pada saat terbelalak, kaget. Sampai beliau itu jatuh pingsan. Gak ingat apa-apa yang di dunia ini. Gunungnya pun hancur luluh. Gak ingat lagi punya gunung. Dan beliau berteriak kepada Allah, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku datang kepadamu. Taubat itu datang. Aku kembali kepadamu.
wa ana awalul mu'minin. Inilah awal aku menjadi orang yang beriman. Terbelalak dulu baru iman. Kaget. Ya. Makanya di Quran surat Al-Anfal Allah menyatakan, dan kepada orang-orang yang masih tertutup Allah bilang, aku akan berikan keterkejutan. Apa keterkejutannya? Pukullah kepala mereka dan pukullah ujung-ujung jari jemari mereka. Itu di ayat ini diceritakan jari jemari. Kemudian Allah menyatakan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Kok bulan malah hilang cahayanya? Dan matahari dan bulan dikumpulkannya. Hilang cahayanya, tapi matahari dan bulan telah dikumpulkan. Bayangkan kalau matahari dan bulan dikumpulkan, seperti apa cahayanya? Betul nggak? Jadi bulan yang di sini adalah bulan yang di luar. Ini bukan cerita bulan yang di dalam seperti di Quran surat Al-Mudaththir, ya. Kita udah nggak lihat lagi yang di luar, tapi bulan dengan matahari sudah berkumpul. Di mana berkumpul? Di dalam. Di semesta tidak mungkin ketemu matahari dan bulan, tapi di dalam dirimu matahari dan bulan mungkin suatu saat akan berkumpul. Pada hari itu manusia berkata, pada hari itu ya, yaqulul insana yaumaidin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Jadi gara-gara ada kalimat seperti ini, lalu orang berpikir kiamat itu seperti di film 2012. Lari ke sana, lari ke sini. Kiamat ini kan urusan jari jemari. Berarti enggak lari ke sana, lari ke sini kan? Sebetulnya begitu, ya. Nah, sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Kalla la wazar ila rabbika yauma idin al mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Jadi sebetulnya karena menurut Quran, kiamat itu kembalinya manusia kepada Tuhan. Jadi nggak perlu lari kemana-mana, tidak perlu menyiapkan, ya, rumah baja barangkali dari sekarang. Kalau pakai rumah baja pakai tanker gitu, untuk menghindari ya terjadinya badai matahari, ya saatnya harus meninggalkan semesta ini, ya pergi juga. Walaupun kita dalam keadaan sedang berjalan. Ayahanda saya meninggal dalam keadaan sedang berjalan di belakang saya. Dalam keadaan sadar penuh, ya, tidak dalam keadaan koma, tidak dalam keadaan pingsan, dalam keadaan sadar penuh. Ila rabbika yauma idin, ya, al mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Jadi kalau tempat kembali kita hanya Tuhan, ya sudah saja ikuti Nabi Musa dari sekarang. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya kan? Ya, bertajali terus kepada Dia. Karena tempat kembali kita kan Dia. Kalau dilatih dari sekarang kan, begitu kejadiannya menimpa kita, udah latihan kok. Ya kan? Nah, semuanya menjadi baik-baik saja. Karena Nabi mengatakan antal maut qoblal maut. Belajar mati selagi hidup, ya. Jadi ternyata mati harus dipelajari. Ya, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Jadi semua dari apa yang kita kerjakan dan yang kita lalaikan bermuara di situ pada saat kiamat. Pada saat kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri.